Di kaki Gunung Gede Pangrango, ada sebuah desa yang tak ada di brosur wisata. Tak ada hotel, tak ada restoran. Hanya sawah, udara dingin, dan waktu yang berjalan pelan. Tapi di balik sunyinya, desa itu menyimpan sesuatu yang tidak dimiliki oleh kota manapun, sebuah rumah tua yang dindingnya dipenuhi oleh cermin. Bukan cermin biasa. Cermin-cermin itu tidak menjual keindahan, tapi menyimpan kenangan. Cermin dari tahun 1900-an, dari zaman kolonial, dari rumah pengantin, dari kamar bayi, dari rumah nenek yang kini tinggal puing-puing. Dan di balik setiap cermin, ada kisah yang dijaga oleh seorang lelaki sederhana bernama Pak Wirya. Seorang pensiunan guru desa yang tidak ingin dunia kehilangan ingatannya. Wirya Suryana lahir tahun 1948. Ia bukan siapa-siapa, anak petani, hidup dari hasil bumi, dan belajar di sekolah rakyat. Tapi ada satu hal yang selalu membuatnya berbeda, ia gemar bertanya. Mengapa lagu daerah jarang dinyanyikan lagi? Mengapa cerita rakyat berhenti di lisan, tidak pernah ditulis? Ia menjadi guru SD karena percaya bahwa perubahan besar bisa dimulai dari kelas kecil. Ia ajarkan muridnya bukan hanya membaca dan berhitung, tapi juga mengenal sejarah kampung sendiri. Ia ajak anak-anak menelusuri sungai untuk menemukan cerita rakyat, mengenali nama-nama batu, pohon, dan istilah kuno dalam bahasa Sunda. Tapi semakin waktu berjalan, semakin ia merasa ada yang menghilang. Bukan hanya budaya, tapi juga rasa menghargai masa lalu. Ia melihat rumah-rumah tua dirobohkan, barang-barang lawas dibakar. Dan yang paling membuatnya terpukul, adalah ketika ia melihat seorang warga membuang cermin tua berukir ke tempat sampah. Saat itu tahun 1987. Cermin itu tidak retak, hanya kotor dan bingkainya lapuk. Tapi ketika ia angkat dan bersihkan, Pak Wirya seperti melihat lebih dari pantulan wajahnya. Ia membayangkan, berapa banyak wajah yang pernah bercermin di situ. Seorang gadis yang bersiap menikah. Seorang ibu yang merapikan rambut anaknya. Seorang kakek yang menyisir rambut di usia senja. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk menyelamatkan cermin-cermin tua. Ia datangi rumah-rumah kosong, pasar loak, dan toko barang bekas. Ia berbicara dengan warga yang menyimpan barang antik, meminta izin untuk menyimpan, merawat, dan mencatat sejarah setiap cermin. Ia tidak punya uang banyak, tapi ia tukar waktunya, tenaganya, bahkan kadang beras dari ladangnya, demi sepotong kaca tua yang dianggap tak lagi bernilai. Tapi baginya, setiap cermin adalah kapsul waktu. Potongan kecil dari kehidupan manusia yang tidak ingin dihapus oleh zaman. Di rumah Pak Wirya, tidak ada lukisan mewah. Tapi ada ribuan cermin. Dan di balik tiap cermin, ada catatan tangan, dari mana asalnya, siapa pemiliknya, dan apa kenangannya. Ada cermin kecil yang dulu dibawa oleh perempuan Sunda saat pindahan ke Batavia. Ada cermin besar dari zaman Belanda yang dibungkus kain selama masa penjajahan Jepang karena pantang menatap diri. Cermin tidak pernah berbohong, kata Pak Wirya suatu sore. Ia memantulkan wajah kita, tapi juga menunjukkan siapa kita. Dan jika kita mau mendengar, cermin bisa jadi guru. Ia percaya bahwa manusia zaman sekarang terlalu sibuk memandang keluar, ke layar, ke dunia yang cepat. Tapi lupa melihat ke dalam. Lupa bercermin secara hakiki. Bukan soal riasan, tapi soal identitas. Rumah Pak Wirya akhirnya berubah menjadi semacam sekolah kecil. Tidak resmi, tidak ada kurikulum, tapi pelajaran yang diajarkan lebih dalam dari sekadar teori. Anak-anak dari desa sekitar datang. Mereka tak hanya diajak melihat cermin, tapi juga mendengar kisah di baliknya. Ia mengajak mereka menulis ulang cerita dari cermin. Menyusun pohon keluarga, mengingat nama-nama leluhur yang mulai dilupakan. Bagi anak-anak, rumah itu bukan tempat tua yang menyeramkan, tapi tempat mereka merasa memiliki akar. Kadang, orang tua mereka ikut datang. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, mereka melihat kembali wajah mereka di cermin milik nenek mereka sendiri. Banyak yang menangis, banyak yang terdiam lama, karena ternyata, bukan hanya wajah yang terpantul, tapi kenangan. Kini, Pak Wirya berusia 77 tahun. Tubuhnya melemah, mata kirinya nyaris buta. Tapi setiap hari, ia tetap menulis, menyelesaikan katalog ribuan cermin yang belum sempat ia arsipkan. Banyak yang tak peduli, banyak yang menganggap koleksinya hanya tumpukan sampah tua. Tapi kemudian datang seorang pemuda, Reza, mahasiswa arkeologi dari Bandung. Reza datang bukan karena tugas, tapi karena penasaran.
Dan dalam hitungan hari, ia jatuh cinta pada misi Pak Wirya. Ia mulai mendokumentasikan setiap cermin, memindai label, membuat situs digital. Bersama warga, ia menginisiasi program adopsi cermin, agar siapapun bisa menjadi bagian dari penyelamatan sejarah. Pak Wirya menyebut Reza, murid terakhirnya. Tapi mungkin bukan yang terakhir. Karena dari cermin-cermin itu, muncul pantulan masa depan. Masa depan yang tidak lupa dari mana ia berasal.